Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Munculnya kembali Ratu Medusa. Xiao yang terbang turun dari puncak kubah gunung, dan sekali lagi menemukan dirinya di samping batu hijau. Tatapannya menatap cairan putih krem di dalam taki. Meski sudah diencerkan, efeknya masih cukup bagus. Bahkan jika itu tidak dapat mencapai efek mencuci dan memurnikan tulang, itu juga memiliki efek pemurnian yang cukup besar pada tubuh. Kamu juga bisa mengumpulkan ini. Anda mungkin dapat menggunakannya saat Anda memurnikan pil di masa mendatang. Suara Yao Lao terdengar di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Dia mengeluarkan 2 botol giok dari dalam cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati mengisinya dengan core quenching body milk berwarna krem. Setelah mengisi 2 botol giok, ada hampir setengah dari cairan krim yang tersisa di taki. Xiao Yan melirik cairan yang tersisa. Dia merenung sejenak, tetapi tidak sepenuhnya mengambil semuanya. Lin Xiuya dan yang lainnya mungkin akan datang dan mengambil core quenching body milk ini di masa depan. Jika mereka kembali dengan tangan kosong setelah bekerja keras selama setengah hari, mereka pasti memiliki keraguan tentang orang lain yang mengambil barang itu. Apalagi hanya sedikit dari mereka dan dirinya yang tahu bahwa ada harta karun yang unik di tempat ini. Meskipun Xiao Yan tidak takut dengan kecurigaan mereka, core quenching body milk ini pada akhirnya adalah sesuatu yang telah ditemukan Han Yu tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Xiao Yan telah mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Memang akan agak berlebihan baginya untuk menjadi serakah dan mengambil semuanya. Xiao Yan menyimpan 2 botol core quenching body milk yang diencerkan ke dalam cincin penyimpanannya saat pikiran-pikiran ini beredar di dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak lagi berhenti saat dia membalikkan tubuhnya dan dengan cepat terbang di sepanjang jalan yang dia ambil. Karena dia sudah membiasakan diri dengan jalan setapak sebelumnya, Xiao Yan telah mengurangi cukup banyak waktu ketika dia keluar kali ini. Hanya dalam waktu kurang dari 20 menit, dia keluar dari gua gunung. Dengan kepakan sayapnya, Xiao Yan terbang menuju pintu keluar lembah. Tatapannya menatap area dari kejauhan. Dia masih bisa melihat cahaya 7 warna yang terlihat samar-samar dan ledakan energi seperti guntur di malam yang gelap. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat cahaya 7 warna itu masih cerah. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak melewati malam yang gelap tanpa suara apapun. Beberapa waktu kemudian, tubuhnya berhenti saat muncul di udara di atas lembah pegunungan. Tatapannya melirik ke medan pertempuran di luar, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata-kata. Pada saat ini, pintu masuk ke lembah telah rusak hingga terlihat sangat berbeda. Tanah yang awalnya datar ditutupi oleh kawah yang sangat besar sementara bebatuan besar yang jatuh dari dinding gunung tersebar di semua tempat. Hutan di kedua sisi juga rusak, pohon-pohon diletakkan secara horizontal dan bahkan menutupi setengah jalan menuju lembah. Heaven Swallowing Python masih meringkuk saat berlama-lama di udara di dalam medan pertempuran ini. Cahaya 7 warna melonjak keluar dari tubuhnya tanpa henti. Penindasan yang kuat menyebabkan semua magical beast yang tersembunyi dalam radius 5 km menggigil. Meskipun ki dari Heaven Swallowing Python masih kuat, seseorang masih bisa melihat beberapa bekas cakar yang dalam pada sisik ular 7 warna jika seseorang harus melihat dengan cermat. Jelas, yang pertama tidak dalam posisi yang tak terkalahkan dalam pertarungannya dengan Snow Demon Sky AP. Tatapan Xiao Yan tertunduk. Ketika dia melihat Snow Demon Sky AP di tanah, ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan. Pada saat ini, lebih dari setengah bulu putih salju pada binatang itu terkorosi oleh air liur ular dengan sifat asamnya yang kuat.
Darah segar mengalir di kepalanya yang sangat besar, menyebabkan kepala yang awalnya tampak mengerikan itu tampak lebih buas. Bekas luka karena terkena energi kuat bisa terlihat di mana-mana di tubuhnya. Beberapa ketakutan dan kelelahan muncul di dalam mata merah cerah yang awalnya besar seperti lentera itu. Jelas, Snow Demon Sky AP, yang sudah dalam keadaan lemah, telah benar-benar kehilangan semangat juangnya ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Heaven Swallowing Python. Dibandingkan dengan penampilan menyedihkan dari Snow Demon Sky AP, luka kecil di Heaven Swallowing Python tampaknya tidak signifikan. Sungguh tak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar sekuat ini. Benar-benar layak menjadi binatang unik dari zaman kuno. Xiao Yan mengamati perbedaan luka kedua belah pihak dan tanpa sadar bergumam karena terkejut di dalam hatinya. Penampilan Xiao Yan sama-sama menarik perhatian Heaven Swallowing Python dan Snow Demon Sky AP. Yang pertama menjulurkan lidah ularnya dengan agak bersemangat ke Xiao Yan. Di sisi lain, yang terakhir mengeluarkan raungan marah agak gelisah. Anak kecil, pergi! Xiao Yan mengabaikan Snow Demon Sky AP yang meraung sambil menghadap ke langit. Dia berteriak ke Heaven Swallowing Python sebelum segera mengepakkan sayapnya. Tubuhnya terbang dengan cepat ke arah pegunungan yang dalam. Heaven Swallowing Python ragu-ragu sedikit di belakangnya sebelum mengayunkan ekornya yang sangat besar. Cahaya 7 warna yang mengintensifkan di sekitar tubuhnya dengan cepat menyusut. Setelah itu berubah menjadi bayangan cahaya kecil yang dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Akhirnya, kedua sosok itu secara bertahap menghilang di malam hitam, meninggalkan kera langit iblis salju yang marah tapi tak berdaya yang berada dalam keadaan hiruk-pikuk. Sosok besar dan kecil tiba-tiba turun dari langit dalam kegelapan malam. Akhirnya, mereka mendarat di puncak gunung. Xiao Yan berbalik dan menatap lembah gunung yang sudah menghilang dari ujung pandangannya. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Xiao Yan membalikkan kepalanya dan menatap Heaven Swallowing Python yang tergantung di depannya. Pada saat ini, cahaya dari sisik 7 warna diam-diam menjadi redup. Dari kelihatannya, kelelahan dari pertarungan intens dengan Snow Demon Sky AP sebelumnya sangat hebat. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala kecil dari Heaven Swallowing Python. Dia mengeluarkan sebotol Amethyst Essence dari cincin penyimpanannya dan tersenyum saat dia berkata, "Ayo, anak kecil. Anda telah melakukannya dengan baik malam ini. Kali ini, saya akan membiarkan Anda makan sampai Anda kenyang." Jika itu di masa lalu, kemungkinan Heaven Swallowing Python akan segera menerkam ketika melihat Xiao Yan mengeluarkan Amethyst Essence. Namun, Heaven Swallowing Python anehnya berhenti di udara tanpa bergerak. Sepasang mata ular yang menyihir melirik Xiao Yan. Sama seperti perasaan ada sesuatu yang salah muncul di hati Xiao Yan, suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Heaven Swallowing Python. "Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai hewan peliharaan untuk dibesarkan." Suaranya mungkin sedingin es, tapi itu berisi perasaan mati rasa yang menyebabkan nyala api yang jahat muncul di hati Xiao Yan. Sama seperti nyala api yang jahat naik di perut bagian bawah Xiao Yan, dia tiba-tiba merasakan rasa dingin merembes keluar dari hatinya. Matanya tiba-tiba menatap Heaven Swallowing Python di depannya, dan dia tertegun sesaat. Tubuhnya buru-buru mundur seperti kilat saat dia berkata dengan kaget, "Ratu Medusa." Selama Xiao Yan bergegas kembali, Heaven Swallowing Python sekali lagi memancarkan cahaya 7 warna samar. Tubuhnya juga berangsur-angsur bergerak. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi makhluk yang mempesona dan memikat yang pada dasarnya dapat menyebabkan seseorang berubah menjadi binatang buas. Meskipun Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah ular manusia cantik yang bisa memakan orang di depannya, dia masih tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terganggu. Namun,
Perasaan yang terganggu ini segera menghilang ketika sepasang murid seperti es yang dingin menoleh, hanya menyisakan kewaspadaan dan kewaspadaannya. Tatapan Xiaoyan akhirnya berhenti pada wajah menyihir sedingin es, yang tidak dapat ditemukan kekurangan apapun. Dia tertawa datar, hanya untuk menyadari bahwa suaranya berubah agak serak. Yang mulia, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Salam yang sangat bodoh itu cukup untuk menunjukkan tingkat kecemasan yang dirasakan Xiaoyan di dalam hatinya. Ketakutan yang dia miliki untuk wanita di depannya ini bahkan lebih kuat daripada yang dia rasakan untuk Yunshan dari Misty Cloud Set. Kebetulan sekali. Namun, saya harus berterima kasih untuk itu. Jika Anda tidak membiarkan Heaven Swallowing Python bertarung dengan Snow Demon Sky AP dan menghabiskan banyak energi dalam prosesnya, saya masih akan tertekan olehnya. Ratu Medusa melirik Xiaoyan. Sudut mulutnya yang ramping dan merah terangkat dengan sikap mengejek. Xiaoyan membuka mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir untuk menampar dirinya sendiri. Tidak disangka pelakunya adalah dirinya sendiri. Sudahkah Anda mengumpulkan semua bahan obat untuk memperbaiki tumpahan roh mencair? Ratu Medusa mengabaikan ekspresi jelek Xiaoyan saat dia bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Sudut mata Xiaoyan bergerak-gerak saat dia tertawa getir di dalam hatinya. Apa yang mengumpulkan mereka semua? Dia tidak pernah menaruh masalah ini di dalam hatinya. Hanya menyelesaikan urusannya sendiri sudah membuatnya sangat sibuk. Di mana dia mendapatkan waktu untuk membantunya mencari bahan obat untuk pil roh pencairan. Selain itu, bahkan jika dia punya waktu, dia pasti akan menundanya selama dia bisa. Jika tidak, begitu wanita ini mendapatkan pil roh pencairan dan menggabungkan jiwanya dengan Heaven Swallowing Python, orang pertama yang tidak beruntung kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Wanita sialan ini tidak pernah menyembunyikan niat membunuhnya sejak awal. Namun, dia memahaminya setelah berpikir sedikit. Dengan identitas mulia Ratu Medusa dan karakternya yang angkuh, bagaimana dia bisa bertahan berubah menjadi hewan peliharaan dan pejuang yang saat ini dibesarkan Xiaoyan? Jika bukan karena pil roh pencairan dan ribon berulang dari roh, surga menelan Python, kemungkinan dia sudah lama menggunakan beberapa tamparan untuk merobek Xiaoyan. Senyuman dingin dan niat membunuh secara bertahap muncul di wajah Ratu Medusa saat dia melihat sikap Xiaoyan yang diam dan tidak bisa berkata-kata. Sepertinya kamu tidak menaruh masalah ini di dalam hatimu. Karena ini masalahnya, apa gunanya meninggalkanmu? Ratu Medusa tiba-tiba melambaikan tangannya yang halus ketika dia mengatakan ini. Mengikuti lambaian tangannya, Xiaoyan terkejut saat menyadari bahwa ruang sekitarnya telah mengeras saat ini. Tubuhnya terkunci di dalamnya, dan dia tidak bisa bergerak. Apakah ini kekuatan sejati dari seorang elit Duzong? Mereka benar-benar dapat memperkuat ruang hanya dengan mengangkat tangan. Syok melintas di hati Xiaoyan. Pengetahuannya tentang kekuatan elit Duzong menjadi lebih dalam. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiaoyan saat dia berjuang dengan semua kekuatannya. Dia menggerakkan kakinya, satu demi satu, dan perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya secara vertikal dan cahaya samar 7 warna berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi pedang panjang 7 warna yang tajam. Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk berjuang, tetapi ruang di sekitarnya tidak bergerak sedikit pun. Tepat saat dia akan menyerah tanpa daya, riak spiritual yang familiar dan kuat akhirnya keluar dari cincin berwarna hitam di tangannya. Di bawah gelombang riak spiritual ini, ruang padat seperti sangkar di sekitarnya tiba-tiba hancur. Tubuh Xiaoyan memperoleh kebebasan saat ini. Keke, mampu memantapkan ruang setelah maju ke kelas Douzong. Anda benar-benar layak menjadi Ratu Medusa. Namun, siapakah kamu untuk membunuh murid Yao Chen hanya karena kamu ingin? Tawa tua perlahan terdengar.
tubuh Ilu Xiao Lao muncul dari cincin hitam pekat. Akhirnya, dia ditangguhkan di samping Xiao Yan saat dia dengan acuh tak acuh menyaksikan Ratu Medusa di sisi yang berlawanan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.